Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, MPLS dan Matsama adalah kunci. Jika kita nanti mampu memaksimalkan kegiatan ini, kita nanti berhasil menaklukkan siswa-siswi kita, memberi dampak yang positif kepada siswa dan juga memberikan kesan yang mendalam, kesan yang bermakna pada siswa terhadap sekolah, kesan yang positif terhadap belajar, maka kegiatan pembelajaran berikutnya akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan efektif, insya Allah. Untuk itu, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan cara memaksimalkan kegiatan MPLS dan Matsama agar kegiatan ini dapat berlangsung secara bermakna, asyik, dan menyenangkan. Untuk itu kita mulai saja yang pertama dari definisinya. MPLS itu apa toh? MPLS atau kepanjangan dari masa pengenalan lingkungan sekolah adalah masa di mana anak diperkenalkan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang baru, dengan tujuan agar anak mampu beradaptasi lebih cepat dan lebih mengenal situasi baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi MPLS ini dilakukan saat pertama kali anak masuk sekolah. Tujuannya ya tadi, supaya anak nanti mampu beradaptasi secara cepat. Karena ini kan merupakan masa transisi. Kalau PAUD berarti anak dari suka bermain di rumah nanti menuju ke PAUD. Kemudian kalau di SMA berarti anak dari SMP menuju ke SMA. Jadi ini merupakan kegiatan transisi, yaitu untuk mengenalkan siswa terhadap lingkungan sekolah baik itu fisik maupun sosial. Fisik artinya anak tahu di mana perpustakaannya, anak tahu di mana WC-nya. Kalau lingkungan sosial tentu saja nanti berhubungan dengan gurunya, dengan teman-teman barunya, sehingga kegiatan MPLS ini selalu dilakukan di awal tahun. Nah, kalau di madrasah, MPLS ini biasa disebut dengan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Ta'aruf artinya ya perkenalan ini, gitu Bapak Ibu. Kemudian kenapa toh kok harus diadakan MPLS dan Matsama? Alasannya apa? Tujuannya apa? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya MPLS ini selalu dilakukan di awal tahun pelajaran, di mana anak menghadapi pemandangan baru dari yang sebelumnya. Kalau SMP berarti yang dulunya SD sekarang berubah menjadi SMP. Nah, masa pemindahan atau transisi ini sedapat mungkin kita nanti rancang agar memberikan kesan yang menyenangkan dan bermakna, sehingga memberikan kesan positif bagi siswa-siswa baru. Maka kegiatan ini tujuannya tuh ada 3. Yang pertama adalah ingin mengetahui potensi siswa. Yang kedua nanti supaya anak dapat mampu beradaptasi dengan cepat. Dan yang ketiga tentu saja untuk menumbuhkan motivasi dan semangat dalam belajar. Nah, untuk potensi siswa, apalagi nanti di kurikulum merdeka di mana kita nanti butuh asesmen awal, tentu kegiatan MPLS dan Matsama ini nanti bisa kita maksimalkan untuk itu Bapak Ibu. Untuk mengetahui potensi siswa, untuk mengetahui gaya belajar siswa, untuk mengetahui profil siswa, nanti kita bisa lakukan di kegiatan MPLS ini. Nah, untuk kegiatan secara lengkap nanti kami jelaskan coba Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk membantu siswa agar beradaptasi lebih cepat terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sekali lagi, lingkungan sekolah ini bisa berupa fisik maupun bisa berupa sosial. Dan yang ketiga, ini tentu sangat penting sekali Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan motivasi siswa, menumbuhkan semangat siswa agar mereka nanti menemukan konsep diri yang baru, konsep diri yang lebih positif. Mereka lebih punya motivasi, lebih percaya pada dirinya sendiri. Mereka nanti akan melakukan hal baru di jenjang yang baru ini. Maka nanti 3 kegiatan ini harus kita lakukan pada kegiatan MPLS. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, tentu nanti sekolah dan guru harus melakukan berbagai kegiatan. Nah, ada 4 kegiatan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah planning, yaitu kita harus menyusun rencana dulu. Nanti itu rencananya seperti apa, tujuan kita lakukan MPLS untuk menjadi kekhasan sekolah saya itu nanti apa, itu nanti di planning. Kemudian kita nanti mendesain kegiatannya nanti berupa apa, berapa hari, terus hari pertama kegiatannya apa, siapa pendampingnya, itu. Kemudian strateginya. Setelah kita menentukan kegiatan, kita menentukan harinya, kita menentukan waktunya, lalu strateginya. Supaya tujuan yang indikator-indikator yang sudah kita tentukan nanti bisa berjalan dengan maksimal, strateginya harus bagaimana supaya nanti berjalan lebih efektif.
Dan tentu saja yang terakhir nanti adalah actionnya, yaitu pelaksanaan dan juga disertai dengan evaluasi serta refleksi supaya kegiatan mat sama pada tahun berikutnya lebih baik. Jangan sampai dilupakan refleksi dan evaluasi supaya kegiatan mat sama ini bukan hanya kegiatan rutinitas yang berulang tanpa memberi makna yang mendalam, tanpa tercapai tujuan yang diharapkan oleh kegiatan MPLS dan mat sama tersebut. Nah, berdasarkan panduan yang kami baca, untuk kegiatan mat sama dan MPLS nanti paling tidak ada 4 yang wajib. Ini sesuai buku panduan Bapak Ibu. Untuk kegiatan-kegiatan yang menarik, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan motivasi siswa, nanti akan kami jelaskan pada video berikutnya. Kami hanya akan memberikan tips supaya nanti lebih bermakna, lebih membuat siswa tertarik, lebih membuat siswa antusias. Nanti insya Allah pada video berikutnya akan kami jelaskan. Untuk video ini kami jelaskan ini dulu, karena ini dari buku panduan. Yang pertama nanti adalah pengenalan potensi diri siswa baru, seperti yang kami sampaikan tadi. Apalagi nanti di kurikulum Merdeka ada asesmen awal yang dulu namanya asesmen diagnostik, maka kegiatan mat sama MPLS ini nanti bisa kita manfaatkan untuk hal tersebut. Oke. Kemudian yang kedua adalah membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, supaya nanti siswa tidak butuh waktu yang lebih panjang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini, yaitu lingkungan fisik dan sosial. Di mana perpustakaannya, di mana kamar mandinya, di mana kantinnya, di mana tempat istirahatnya. Lah, nanti kita kenalkan di kegiatan MPLS ini. Kemudian untuk dan tentu saja tentang lingkungan sekolah ini juga bagaimana kurikulumnya. Nanti pembelajarannya bagaimana toh, aturannya seperti apa toh, tata tertib sekolah kita apa toh, nanti bisa kita masukkan di kegiatan kedua ini. Dan untuk kegiatan ketiga nanti adalah mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, di mana pada kegiatan MPLS dan mat sama ini kita maksimalkan untuk memperkenalkan siswa dengan gurunya, siswa dengan siswa, sehingga nanti bisa terjalin keakraban. Nanti ketika sudah kegiatan pembelajaran, nanti sudah tidak perlu lagi menyesuaikan dengan lingkungan baru. Dan yang keempat adalah, ini menurut kami yang paling penting, yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, cara belajar efektif sebagai siswa baru. Nah, cara menggali motivasi siswa bagaimana? Cara menggali semangat belajar siswa bagaimana? Tips belajar efektif itu bagaimana? Nah, nanti akan kami jelaskan di video berikutnya. Nah, ini kami memperkenalkan dulu tentang MPLS sesuai dengan buku panduan. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti kegiatan MPLS ini dapat berjalan dengan maksimal sesuai harapan kita, maka ada beberapa tips dari kami. Mungkin kalau cocok nanti bisa dipakai, kalau tidak cocok ya diabaikan saja. Nah, tapi insya Allah tips ini nanti akan sangat berguna 1 atau 2, 3. Yang pertama, MPLS adalah kunci. Kenapa kami mengatakan kunci Bapak Ibu? Karena MPLS dan mat sama adalah kegiatan yang dapat memberikan kesan pertama bagi siswa baru, di mana kesan pertama ini tidak akan terulang untuk kedua kali. Hanya kesempatan kita di MPLS ini. Apabila pada kesan pertama ini nanti kita bisa memberikan kesan yang mendalam, kesan yang positif, sehingga nanti akan berdampak signifikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti rancang kegiatan ini dengan matang sebaik mungkin. Manfaatkan SDM yang ada, SDM yang terbaik, guru yang terbaik, metode yang terbaik, cerita-cerita yang terbaik, teknik-teknik yang terbaik nanti bisa dimaksimalkan di kegiatan MPLS ini, supaya nanti anak-anak benar-benar punya kesan yang mendalam. Oh, saya tidak salah pilih sekolah ini, saya punya mimpi baru di sekolah ini, saya punya harapan baru di sekolah ini. Ya, supaya seperti itu tentu kita harus rancang dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu, kesan pertama tidak akan terulang untuk kedua kali. Kesan pertama ada pada kegiatan MPLS ini. Bagaimana kita membuat kesan yang mendalam, yang positif, sehingga anak-anak itu merasa tidak salah mendaftar di sekolah Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Yang kedua, tips yang kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, kegiatan MPLS ini dilakukan setelah anak itu libur panjang. Tentu kita pahamlah kalau liburan seperti apa. Anak punya pola baru, anak punya kebiasaan baru. Jangan sampai kegiatan MPLS ini langsung kita genjot, langsung gas. Kita taklukkan siswa secara perlahan. Buat kegiatan yang menarik, buat kegiatan yang menyenangkan. Supaya nanti secara perlahan siswa itu benar-benar bisa kita taklukkan.
Karena apalagi nanti ini kan merupakan transisi, anak dari SMP ke SMA, anak dari SD ke SMP, anak dari PAUD ke SD, anak dari belum bersekolah, bersuka bermain di rumah nanti ke PAUD misalnya seperti itu. Maka transisi ini kita buat sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Yang penting anak seneng dulu. Gitu ya. Tentu ini bukan kemutlakan ya. Tentu kalau seandainya sekolah Bapak Ibu nanti memang punya kekhasan yang kedisiplinan, anak-anak sekolah di situ, disekolahkan di situ itu supaya anak benar-benar disiplin, ya gas dari awal enggak apa-apa. Tapi kalau sekolah yang normal, tentu saja kita harus melakukan secara bertahap. Toh Tuhan ketika mengajarkan nabinya itu juga secara bertahap. Al-Qur'an diturunkan juga tidak seketika. Nabi Muhammad memberikan ajaran ke orang-orang Quraisy itu juga setahap demi setahap. Tentu dalam kegiatan ini kita nanti juga setahap-setahap. Yang penting anak itu nanti punya kesan positif, punya kesan yang mendalam. Oh, saya benar bersekolah di sini, saya tidak salah pilih sekolah ini, saya punya harapan baru, saya punya mimpi baru. Itu loh yang paling penting. Kalau kita mampu memaksimalkan pada kegiatan MPLS ini, insya Allah nanti Bapak Ibu dalam mengajar berikutnya insya Allah akan lebih enak, akan lebih lancar, akan lebih efektif, insya Allah. Kemudian tips yang berikutnya Bapak Ibu, kita harus membuat tema yang menarik Bapak Ibu, tema yang kekinian, jangan tema yang biasa-biasa saja. Tentunya kita sesuaikan dengan usia dan jenjang sekolah. Kalau menurut kami Bapak Ibu, tema akronim itu lebih menarik. Misal. Dan juga nanti bisa lebih diingat oleh siswa. Misal kita punya tema gini, menjadi siswa juara. Itu saja kan. Ya, juara itu sebuah akronim. Juang, anak harus berjuang ketika di sekolah ini. Anak unggul nanti dengan sekolah di sini anak bisa menjadi siswa yang unggul. Akhlak, religius, aktif dan kreatif. Nah, kalau kita sudah punya akronim seperti ini, nanti kita bisa buatkan Twibbon, anak nanti bisa mengunggahnya di media sosial sebagai bentuk rasa bangga. Tentu kalau temanya menarik, siswa mau mengupload ke media sosial kan juga bangga. Kalau temanya biasa-biasa saja, ya biasa. Tapi tema yang kita buat itu menarik, tentu siswa itu akan bangga ketika siswa tersebut mengunggahnya di media sosial mereka masing-masing. Dan tentu saja ini dapat membuat iklan gratis untuk kita. Tentu akan dilihat oleh masyarakat sekitar, oleh teman-temannya. Wah, sekolah di sana kok mantap ya, temanya juara. Apalagi anak punya motivasi baru. Tentunya kegiatan MPLS ini akan sangat memberi kesan yang mendalam bagi siswa-siswi kita. Nah, nanti untuk temanya nanti akan kami juga sebutkan di video yang lainnya. Kami punya beberapa tema yang akronim seperti ini. Akronimnya apa? Nanti Bapak Ibu tunggu video berikutnya. Kemudian tips berikutnya Bapak Ibu, guru yang ditunjuk sebagai pendamping harus punya satu frekuensi Bapak Ibu. Harus punya pemahaman yang sama sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Kenapa Bapak Ibu? Karena gini Bapak Ibu, ada beberapa sekolah yang dapat murid banyak tapi tidak punya aula, sehingga nanti murid-murid siswa-siswi barunya itu nanti dipisah-pisah per kelas. Ya, karena pendampingnya beda, pematerinya beda, jangan sampai memberi materinya juga beda. Sehingga kita nanti butuh buku panduan untuk pemateri dan untuk siswa. Sehingga nanti perkenalan itu nanti berarti kegiatannya ini, gamenya ini. Oh, nanti kalau untuk mengenalkan sekolah, mengenalkan kurikulum merdeka, nanti harus ini. Supaya nanti punya keseragaman, satu frekuensi. Jangan sampai berbeda-beda. Gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita harus melibatkan orang tua siswa. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu, nanti kita buatkan grup WA. Mungkin Bapak Ibu sudah punya grup WA orang tua baru ya. Nah, nanti kita berikan informasi di sana tentang kegiatan MPLS, tentang kegiatan Matsama ini seperti apa, itu kan? Tujuannya apa? Kita nanti fokusnya itu apa lah, supaya nanti kita punya kesepahaman antara guru dan sekolah punya pemahaman yang sama. Sehingga nanti orang tua juga bisa memberikan motivasi kepada anaknya, bukan hanya kita sebagai guru. Sehingga nanti kalau ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah, maka kegiatan ini akan lebih efektif, akan lebih bermakna gitu ya, sesuai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Jadi jangan lupa libatkan orang tua. Ini juga penting Bapak Ibu. Dan nanti dari sini mungkin nanti untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya nanti juga sudah terbiasa, orang tua merasa dilibatkan. Dan nanti ketika ada masalah di pembelajaran berikutnya, nanti orang tua sudah terbiasa. Ngerti ya Bapak Ibu? Mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk video kali ini. Besok kita akan belajar lebih lanjut tentang MPLS, bagaimana
tema yang menarik, bagaimana kegiatan yang menarik, bagaimana cara mengenalkan kurikulum Merdeka, bagaimana masa transisi PAUD SD, yang dimana SD sama PAUD itu kan selama 2 minggu. Wah, tip-tipnya kegiatannya seperti apa yang menarik. Kemudian juga ketika kita memberi motivasi itu seperti apa isinya. Lah nanti insya Allah akan kami jelaskan pada video berikutnya. Makanya Bapak Ibu jangan lupa di like ya Bapak Ibu, di like, di komentari, di share ke teman-temannya. Kalau kita berbagi ilmu, insya Allah Allah akan menambahkan kita ilmu yang baru. Itu jaminan Allah lah, insya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti untuk PAUD kami lebih maksimalkan tentang MPLS di PAUD, transisi PAUD SD, nanti juga materi SMP, materi SMA, materi SD, insya Allah akan kami lebih perjelas di setiap jenjang. Bapak Ibu bisa mengunjungi channel kami ini. Gitu Bapak Ibu, sekali lagi nyuwun tulung Bapak Ibu di like video ini, di komentari, di share ya, di subscribe. Matur suwun Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.